Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Aminatul Zahroh dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 30. Di pelajaran biologi kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pencemaran udara. Dan berikut ini adalah contoh gambar pencemaran udara, yaitu asap pabrik dan asap kendaraan. Pengertian pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Sumber pencemaran udara terdiri dari dua sumber, yaitu yang pertama, sumber pencemaran udara alamiah, misalnya akibat letusan gunung berapi. Bisa juga berupa kebakaran hutan, nitrifikasi, dan denitrifikasi biologi. Yang kedua, sumber pencemaran udara berasal dari manusia. Sumber pencemaran jenis ini misalnya dari transportasi emisi pabrik. Berikut ini adalah penyebab pencemaran udara dari faktor alam. Penyebab pencemaran udara dari faktor alam contohnya adalah kegiatan gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Dan ini adalah dampak-dampak pencemaran udara. Yang pertama adalah dampak kesehatan, 2 dampak ekonomi, 3 dampak sosial, 4 dampak pada pendidikan, 5 dampak terhadap pertanian, 6 hujan asam, dan 7 efek rumah kaca. Dampak pencemaran udara yang pertama adalah dampak kesehatan. Pencemaran udara berdampak terhadap kesehatan tubuh manusia karena dapat menyebabkan penyakit paru-paru atau bronkitis, serta penyakit saluran pernapasan lainnya. Sedangkan dampak pencemaran oleh zat kimia seperti karbon monoksida dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada hemoglobin. Hemoglobin adalah metaloprotein pengangkut oksigen yang mengandung besi dalam sel darah merah. Yang kedua adalah dampak ekonomi. Hasil kajian Bank Dunia menemukan bahwa dampak ekonomi akibat pencemaran udara di Indonesia sebesar 1,8 triliun rupiah. Jumlah ini akan meningkat mencapai 4,3 triliun pada tahun 2015. Yang ketiga yaitu dampak sosial. Akibat pencemaran udara, orang-orang tidak dapat menikmati udara sehat. Setiap hari harus melihat dan menghirup asap. Akibatnya, aktivitas sosial menjadi terhambat. Yang keempat adalah dampak pada pendidikan. Dari segi pendidikan, dampak pencemaran udara dapat mempengaruhi tingkat belajar para siswa. Mereka terhambat dalam hal berpikir, terhambat pula dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kelima adalah dampak terhadap pertanian. Pencemaran udara sangat berpengaruh pada sektor pertanian. Kurangnya lahan hijau, tempat pohon melakukan fotosintesis karena dapat mengganggu pertumbuhan pohon. Tanaman juga akan rawan penyakit. Penyakit tersebut antara lain klorosis, nekrosis. Ini menyebabkan sirkulasi udara sehat berkurang. Udara menjadi kotor sehingga tidak baik untuk dihirup. Yang keenam adalah hujan asam. Dampak dari hujan asam ini mempengaruhi kualitas air permukaan. Hujan asam juga melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan. Yang ketujuh adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan CO2, CFC, metana, ozon, dan N2O di lapisan troposfer. Keseluruhan gas ini menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Dan berikut ini adalah zat pencemaran udara atau polutan. Macam-macam zat pencemaran udara atau polutan, yaitu yang pertama, karbon monoksida, yang kedua zat karbon dioksida, dan yang ketiga gas NO dan NO2. Dan itu adalah materi tentang pencemaran udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.